cerita sebelumnya bahwa Rama melihat 3 anak perempuan yang sedang duduk mengelilingi peti jenazah. Mereka memandang Rama dengan tersenyum. Ada apakah sebenarnya yang Rama hadapi? Apakah memang bahwa semua kejadian ini pernah dialami oleh pegantar jenazah sebelum Rama? Mari kita lanjutkan cerita ini di bab 2 ini. Tanganku gemetar di atas setir. Napas terasa berat. Keringat dingin mengalir di pelipis. Aku menatap kaca spion dengan mata membesar. 3 anak perempuan itu masih duduk di belakang. Diam, tidak bergerak, tidak berkedip. Hanya menatap lurus ke arahku. Aku mencoba mengedipkan mata. Sekali, 2 kali, dan saat aku membuka mata kembali, mereka hilang. Kursi belakang kosong. Hanya peti jenazah yang tertutup. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Aku menelan ludah. Tanganku masih gemetar. Aku mencoba berpikir rasional. Aku butuh jawaban. Aku meraih map coklat dari kursi sebelah. Map data jenazah. Aku membukanya sambil tetap mengemudi perlahan. Di halaman pertama tertulis, nama, Sari. Usia, 17 tahun. Alamat, Desa Kalipawon. Penyebab kematian, tidak diketahui. Aku membuka halaman berikutnya. Ada foto. Seorang gadis remaja. Wajah polos. Rambut panjang. Seragam sekolah. Aku langsung membeku. Karena wajah itu, sama persis dengan anak yang keluar dari peti tadi. Aku berdiri terpaku di samping ambulans. Lampu depan mobil masih mati. Kabut tebal menyelimuti jalan. Dan di hadapanku, puluhan warga desa berdiri diam. Tidak ada suara. Tidak ada gerakan. Semua mata mereka tertuju padaku. Pria tua yang berdiri paling depan melangkah mendekat. Langkahnya pelan. Tangannya terangkat perlahan. Kulitnya pucat, keriput. Dan matanya, putih seluruhnya. Tanpa pupil. Ia berhenti tepat di depan pintu ambulans. Lalu berkata dengan suara berat dan datar, "Sudah waktunya." Aku mencoba berbicara. Tapi tenggorokanku terasa kering. "Wah, waktunya apa?" Pria tua itu menatap lurus ke arahku. Lalu menjawab, "Pemakaman." Aku menelan ludah. Tanganku masih gemetar. Aku mencoba melihat ke kiri dan kanan. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada kendaraan lain. Tidak ada sinyal. Hanya desa itu. Perlahan, beberapa warga mulai berjalan menuju belakang ambulan. Mereka membuka pintu tanpa bicara. Gerakan mereka serempak. Sunyi, teratur, seolah sudah dilakukan berkali-kali. 2 pria mengangkat peti jenazah. Dengan mudah. Padahal sebelumnya peti itu terasa berat. Sangat berat. Aku hanya bisa berdiri diam. Tubuhku terasa lemas. Seperti kehilangan tenaga. Pria tua itu menoleh ke arahku. Dan berkata, "Kamu harus ikut." Nada suaranya bukan permintaan. Itu perintah. Aku tidak tahu kenapa, tapi kakiku mulai berjalan sendiri. Mengikuti mereka. Masuk ke dalam desa. Desa Kalipawon terlihat seperti desa biasa. Rumah-rumah kayu, jalan tanah. Pohon besar di mana-mana. Tapi tidak ada satupun lampu. Tidak ada suara. Tidak ada suara binatang malam. Tidak ada bayi menangis, seolah desa ini sudah lama mati. Kami berjalan melewati deretan rumah. Dan saat itulah, aku melihat sesuatu. Di depan salah satu rumah.
Seorang wanita berdiri. Diam, memakai kebaya putih lusuh. Rambut panjang. Wajah pucat. Wanita yang sama. Yang tadi berdiri di pinggir jalan. Ia menatapku. Lalu perlahan, mengangguk. Seolah menyambut kedatanganku. Perjalanan berhenti di sebuah tanah lapang. Di tengah lapangan itu, ada lubang besar. Lubang kuburan. Sudah digali. Tanahnya masih basah. Gelap, dan dalam. Aku langsung merasakan perutku mual. Peti jenazah diletakkan di dekat lubang itu. Semua warga berdiri melingkar. Diam, menunduk, tidak ada doa, tidak ada tangisan. Tidak ada imam pemimpin pemakaman. Hanya ada keheningan malam. Pria tua itu melangkah ke depan. Ia mengangkat kedua tangannya. Dan mulai berbicara dalam bahasa yang tidak aku kenal. Suara berat, pelan, seperti mantra. Udara mendadak terasa dingin. Angin mulai berhembus, kabut bergerak pelan. Tanah di sekitar kuburan bergetar. Sedikit, lalu lebih kuat. Aku mundur selangkah. Jantungku berdetak cepat. Tiba-tiba, terdengar suara. Dari dalam peti. Tok, tok, tok. Semua warga langsung mengangkat kepala. Bersamaan. Tanpa ekspresi. Tanpa terkejut. Seolah itu hal biasa. Peti itu mulai bergetar. Pelan, lalu lebih keras. Brak. Tutup peti terbuka sendiri. Dan dari dalamnya, Sari bangkit. Perlahan, tubuhnya basah. Rambutnya menempel di wajah. Matanya hitam pekat. Ia berdiri di dalam peti. Menatap semua warga. Dan mereka, menunduk. Seperti menghormatinya. Aku tidak bisa bergerak. Tubuhku gemetar hebat. Sari menoleh perlahan. Dan menatap langsung ke arahku. Matanya kosong. Tapi tajam, lalu ia berbicara. Suara pelan dan serak. Seperti suara orang yang baru keluar dari air. Pak. Aku menahan napas. Ia melangkah keluar dari peti. Tanpa suara, tanpa jejak. Lalu berjalan mendekat kepadaku. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar ringan. Ia berhenti tepat di depanku. Sangat dekat. Aku bisa mencium bau tanah basah dari tubuhnya. Ia menatapku. Lalu berkata, "Kamu, sopir berikutnya." Sari mengangkat tangannya perlahan. Dan menunjuk ke arah ambulans. Semua warga mengikuti arah tangannya. Aku menoleh mengikutinya. Aku menatap ambulan itu dengan mata membesar. Napas terasa berhenti. Di kursi pengemudi, ada seseorang. Memakai seragam yang sama. Duduk diam, tangannya disetir. Perlahan, sosok itu menoleh ke arahku. Dan saat wajahnya terlihat jelas, tubuhku langsung lemas. Itu adalah aku, wajahku, mataku, dan seragamku. Semua sama. Tapi kulitnya pucat. Matanya kosong. Tidak berkedip. Seperti mayat. Aku mundur selangkah. Ini tidak mungkin. Suara gemetar keluar dari mulutku. Di belakangku, warga desa mulai bersuara. Pelan, serempak. Seperti berdoa. Atau melantunkan mantra. Suara mereka makin keras. Makin cepat. Udara di sekitar terasa berat. Tanah mulai bergetar. Aku menoleh ke arah Sari. Ia masih berdiri di depanku. Menatapku tanpa emosi.
Lalu berkata, "Kamu sudah mengantar kami, sekarang giliran kamu, tinggal di sini." Aku langsung berbalik dan berlari secepat mungkin, tanpa melihat ke belakang. Kakiku menghantam tanah keras. Napas terengah. Jantung berdegup liar. Aku hanya ingin keluar dari desa itu. Keluar dari mimpi buruk ini. Aku berlari melewati rumah-rumah kayu. Pintu-pintu terbuka. Jendela-jendela gelap. Dan saat aku berlari, aku mulai mendengar suara. Langkah kaki. Banyak. Di belakangku. Aku menoleh sekilas. Dan darahku langsung dingin. Puluhan anak-anak, basah, pucat. Dan matanya hitam. Semua berlari mengejarku. Aku berlari semakin cepat. Nafasku hampir habis. Kakiku mulai lemah. Tapi suara langkah mereka semakin dekat. Semakin banyak. Semakin keras. Tiba-tiba, aku melihat sesuatu di depan. Gerbang desa. Gerbang yang sama. Setengah roboh. Aku langsung berlari ke arahnya. Harapan terakhir, aku melewati gerbang itu. Dan terus berlari. Beberapa meter. Lalu berhenti. Karena di depanku, ada sesuatu. Sebuah jalan. Dan di ujung jalan itu, sebuah ambulan parkir. Lampunya menyala. Mesinnya hidup. Pintu terbuka. Seolah menungguku. Aku langsung berlari ke sana. Masuk ke kursi pengemudi. Menutup pintu. Dan menginjak pedal gas. Mesin meraung. Ambulans melaju cepat. Sangat cepat. Aku tidak berani melihat ke belakang. Aku hanya fokus ke jalan. Kabut perlahan menipis. Pepohonan mulai berkurang. Dan akhirnya, aku melihat lampu kota. Aku keluar. Aku selamat. Aku menghentikan ambulans di pinggir jalan kota. Napas masih terengah. Tanganku gemetar. Aku menatap sekeliling. Mobil-mobil lewat. Lampu jalan terang. Suara manusia. Aku selamat. Aku benar-benar selamat. Aku menyandarkan kepala ke kursi. Menutup mata. Beberapa detik. Lalu, aku membuka mata. Dan tanpa sadar, aku melirik kaca spion. Di kaca spion, aku melihat sesuatu. Seorang anak perempuan. Duduk di kursi belakang. Basah, pucat. Rambut panjang menutupi wajah. Aku langsung menoleh pelan. Sangat pelan. Dan saat aku melihat ke belakang, kursi itu kosong. Aku menarik napas panjang. Mungkin hanya bayangan, kata batinku. Aku menatap kaca spion sekali lagi. Dan kali ini, aku melihat dengan jelas. Bukan satu, bukan tiga, tapi puluhan anak-anak. Duduk berjejer. Memenuhi seluruh bagian belakang ambulan. Semua menatapku. Diam, tidak bergerak. Lalu secara bersamaan, mereka tersenyum. Dan berkata dengan suara pelan, "Pak, antar kami pulang." Lampu ambulans tiba-tiba mati. Mesin mendadak berhenti. Sunyi, gelap, dan sejak malam itu, tidak ada yang pernah melihatku lagi. Semenjak itu Rama tidak pernah terlihat lagi. Tidak pernah kembali ke rumah sakit. Hilang tanpa jejak dan tak kembali sejak pergi ke desa Kalipawon. Itu adalah pengantar jenazah terakhir yang tak pernah kembali. Terima kasih yang sudah melihat video cerita misteri ini. Sampai bertemu kembali di cerita misteri yang lebih seru lagi.
Jangan lupa klik subscribe, like dan aktifkan loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Serta share ke saudara dan teman-teman.